Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pumahtsatun Nikmah dengan NIM 20211347. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi. A. Makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Kata demokrasi atau demokrasi dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata demokrate dalam bahasa Prancis pada abad ke-16. Namun asal kata yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani demokratia, yang diambil dari kata demos atau rakyat dan kratos atau memerintah. Demokrasi artinya bentuk pemerintahan yang jika dibandingkan dengan monarki atau aristokrasi dijalankan oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya, demokrasi menghasilkan komunitas politik di mana semua rakyat dipandang memiliki kesetaraan politik. Demokrasi terdapat dua sifat. Yang pertama bersifat prosedural dan yang kedua bersifat substansial. Prosedur adalah mekanisme berisi tata cara yang harus dijalani dalam melaksanakan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan substansi adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara. B. Bentuk-bentuk demokrasi. Menurut Torres, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pertama, formal demokrasi dan kedua, substantif demokrasi, yaitu merujuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilaksanakan. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. 1. Sistem presidensial. Sistem ini menerapkan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden. 2. Sistem parlementer. Sistem ini menerapkan hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif berada di tangan seseorang Perdana Menteri. Substantif demokrasi menunjuk pada filosofi demokrasi itu sendiri dan dapat pula dibagi ke dalam berbagai bagian di antaranya. 1. Demokrasi perwakilan liberal. Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. 2. Demokrasi satu partai dan komunisme. Menurut sistem demokrasi ini, masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar, misalnya distrik atau kota. C. Demokrasi Pancasila. Menurut Prof. Notonegoro, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Ciri-ciri demokrasi Pancasila meliputi pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Kedua, terdapat pemilihan secara berkesinambungan. 3. Adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Kedua, isi pokok demokrasi Pancasila meliputi A. Pelaksanaan UUD 1945 dan penjabarannya dituangkan batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. B. Menghargai dan melindungi HAM, pendidikan kewarganegaraan. C. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan. D. Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratik. 3. Fungsi demokrasi Pancasila meliputi 1. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut
mensukseskan pemilihan, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. 2. Menjamin berdirinya negara RI. 3. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.